Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para dears, ketemu lagi nih bersama aku Cut Jessica on behalf of Wedding Market. Senang sekali hari ini bisa menyapa kembali para dears di live Instagram Wedding Market. Hari ini spesial banget ya, kita akan bincang-bincang dengan salah satu vendor fotografi yang udah hits banget ya, namanya udah di mana-mana, dan aku yakin para dears di sini juga pasti udah gak asing nih dengan salah satu vendor ini gitu. Nah, tapi aku pengen nyapa para dears dulu nih, karena biasanya kita ketemu seminggu 2 kali ya, dan ini tuh lumayan lama kita nggak ketemu ya, cie. Perasaan baru 1 minggu ya, perasaan udah lama banget gitu. Aku mau nyapa dulu dong para dears yang baru saja join di sini. Hai semuanya, boleh dong komentarnya say hi dulu. Mana nih para dears yang selalu setia menyaksikan live Instagram di Wedding Market. Thanks banget loh anyway. Hai semuanya, selamat datang di live Instagramnya Wedding Market. Kali ini spesial, nanti kita akan berbincang bersama Imagenik ya. Coba aku pengen tahu dong yang udah hadir para dears di sini dari mana aja nih. Hai Kak Ita, dari mana aja sih para dears ini? Coba boleh dong komentarnya. Hai. Sebelum kita undang langsung nih narasumber kita sore hari ini, aku pengen tahu dulu para dears yang udah join pasti udah gak sabar ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Oke, ini komentarnya mungkin agak delay ya. Oh, dari Gresik. Halo Kak Ita dari Gresik. Dari Cibubur ada juga. Wah, dari Medan, Horas Medan. Waduh, dari Medan ada juga ya. Aku tuh lahirnya tuh di Medan juga loh, tapi di Binjai kalau tahu tuh. Kalau orang Medan pasti tahu ya Binjai di mana ya. Wah, Medan juga. Oh, kayaknya banyak ya para dears yang dari Medan hadir hari ini. Aku tuh sempet kecil tuh di Medan dulu, tempatnya enak banget. Makanannya juga luar biasa. Oke, anyway kita nggak bahas makanan hari ini ya. Oke dears, langsung aja ya. Jadi kita akan membahas caranya tuh gimana sih supaya kita tuh bisa punya foto yang bagus, yang instagramable, yang estetik di pernikahan kita. Nah, kita tentunya bukan aku ya yang akan memberikan tipsnya. Tentunya vendor fotografer yang sudah sangat terkenal di Indonesia, dan hasil karyanya itu benar-benar banyak beredar di sosial media. Pasti udah tahu siapa ya. Langsung aja kita invite untuk bergabung bersama kita. Ada Imagenik sudah hadir sore hari ini. Anyway, dears mau nanya apa aja silahkan ya. Nanti tinggal komentar aja, aku bacain. Hai kakak. Halo, apa Ini kabar? Kak Aldi ya, bener gak sih? Bener. Oke, aku ngobrol sama Kak Aldi sebentar. Kita setting dulu ini. Sepertinya bukannya jadi. Oke, Kak Aldi aman? Suara aku aman? Aman. Suaraku aman gak? Kenapa Kak? Suaraku aman juga. Aman, sip. Oke, para dears, kenalkan ini Kak Aldi, ini dari Imagenik. Silakan Kak Aldi perkenalkan dulu. Walaupun aku yakin dears ya di sini pasti udah kenal semua lah ya sama Imagenik, tapi boleh dong Kak Aldi memperkenalkan diri dulu dan juga memperkenalkan Imagenik sedikit. Silakan Kak Aldi. Halo semuanya, selamat sore. Salam kenal ya. Aku Aldi. BTW kita senang banget loh bisa diundang live sama Wedding Market ya. Kita juga senang banget kali. Terima kasih juga ya atas waktunya dari Imagenik ya. Saya salah satu founder sekaligus fotografer di Imagenik. Dan aku sendiri udah motret wedding kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Dan pokoknya semoga Imagenik bisa mengisi wedding kalian lah. Atau bisa mengisi. Amin. Mau banget, tapi masalahnya kayaknya jadwalnya Imagenik nih yang banyak di booking ya. Jadi para dears kali ini adalah owner dari Imagenik. Tuh, jadi yang belum pernah tahu ownernya mungkin nih bisa langsung menyapa secara virtual ya.
Ini udah banyak fansnya loh Kak Aldi yang hadir di sini tuh. Hai idolaku katanya luar biasa loh. Halo, ada Samuel, ada Tuh, Zaina. hai. Wah, rame banget, rame banget. Anyway, Kak Aldi, para dears, jadi kita tuh sebut followers dari Wedding Market tuh dengan sebutan para dears gitu, atau Woi, dears ya. Jadi, dear sih. para dears boleh untuk ngasih pertanyaan apa aja, nanti akan dijawab sama Kak Aldi pastinya ya. Boleh, boleh, boleh. Oke deh kalau gitu. Nah, Mas Kak Aldi, boleh nggak kasih tahu sedikit aja kesibukannya saat ini apa sih? Karena kan kita masih kemarin-kemarin masih PPKM, walaupun saat ini sepertinya udah mulai membaik ya. Nah, Iya. kesibukan dari Kak Aldi dan Imagenik tuh apa sih sekarang? Paling kalau sehari-hari ya, kalau kalau weekend biasanya aku sendiri itu ikut nge-shoot di wedding. Di klien-klien Imaginik biasanya aku shoot juga. Dan untuk hari Senin sampai weekday-nya aku biasanya ke kantor juga, kayak kadang beberapa kali aku suka ngedit juga dikit gitu, dan sama mantau-mantau kerjaan yang ya yang harus diselesaikan aja gitu. Oke, Saya jadi berarti weekend masih produktif ya, walaupun oh PPKM ya harus Kak ya? harus, cuman ya emang Harus karena dong. lagi PPKM kemarin kantor kita juga sempat WFH, jadi beberapa misalkan Senin yang masuk berapa orang, Selasa yang masuk berapa orang, kita seling-seling aja gitu. Cuman aku kadang ke kantor juga ikutan diseling-seling jadinya Oh gitu. gitu, Iya, supaya tidak terlalu banyak orang ya Kak ya. iya, kita Jadi jaga-jaga juga kan. membatasi. Mm-mm. Oke, tapi kalau untuk weekday masih ada foto-foto prewed nggak sih untuk di masa PPKM ini? Tentunya kalau buat weekday, kalau pas PPKM kemarin itu sempat orang kayak mundur juga kan, soalnya beberapa tempat juga ada yang nggak bisa kita pakai karena emang ditutup juga ketika PPKM. Cuman untuk sekarang-sekarang ini, alhamdulillah udah lumayan banyak lagi. Begitu juga wedding ya. Dan kasus COVID hariannya juga kan, alhamdulillah untuk sekarang udah menurun juga kan ya. Ya benar, cuman seratusan ya kalau nggak salah ya. Aku Ya, kurang hafal, tapi itu kemarin keren kemarin banget aku, sih. iya, semoga aja cepat selesai deh ya. Nah, Amin, amin, amin. Supaya kita iya, bisa beraktivitas normal lagi. Yang calon pengantin yang pengen foto wedding, pengen melaksanakan pernikahannya tidak tertunda lagi ya Kaldi ya. Kita iya, doain sama-sama ya sama para dears yang menyaksikan live hari ini. Amin dong, ayo dong amin bersama-sama kita dong. aminin. Amin, Iya, coba aku mau lihat amin, dulu. amin, Amin, amin. amin, amin, amin. Nah, kita akan coba ambil pertanyaan yang bagus ya. Kita akan coba Boleh, boleh, boleh. pertanyaan bagus kita baca, nanti akan dijawab sama Kak Aldi. Oke, coba kita lihat. Tapi kalau Kak Aldi ada lihat pertanyaan yang oke, boleh nih dijawab, silahkan. Coba kita Di cari dulu. kayaknya aku agak error deh, soalnya komennya berhenti Kak di aku. Oh iya, Oh, oke, baiklah. Tapi suara aku aman ya Kak Aldi ya? kalau suara Kakak aman. Oke, kalau Kak gitu. Jessica kan Wah, ya? ini iya bener. Oke, Kita belum siap, siap, kenalan siap. ya, tapi kayak udah kenal lama gitu ya. Oh iya, Kaldi, ini ada yang nanya, ini lucu sih, tapi nggak perlu dijawab ya. Kalau boleh, boleh. pasangannya belum ada gimana ya? Waduh, ini susah untuk dicari ya. Boleh dicari dulu ya. Ya boleh dicari dulu, baru nanti menghubungi Imagenik gitu ya. Coba nih, ini saking banyak banget ya pertanyaannya sebentar. Oke, de. Soalnya komen aku Oke, ini berhenti tuh. salah satu, ini sepertinya salah satu kliennya Imagenik ya. Semoga hasil foto nanti pas acara di bulan November hasilnya memuaskan dan maksimal. Please nanti bantu arahin ya, Bang. Soalnya aku kalau disuruh pose, no, Oh coba iya, ingat nggak nih ada nnara.s nih, Pak halo. Kaldi. Pokoknya Kita doain semoga ya, semoga karena lancar lah ya. kita tahu foto-foto dari Majenik itu sudah tidak diragukan lagi ya, Kak Aldi ya. Cie, Thank amin. you. Amin, amin. Oke, coba kita cari lagi dulu. Wah, ini banyak nanya soal, oke, Kak, kalau di Imagenik itu boleh request nggak? Request di foto
di foto kakak nggak? Oh oke, boleh request langsung di foto sama Kak Aldi nggak nih gitu? Oh, boleh. Cuman Oh, eh, biasanya sih kalau kadang beberapa ada klien yang nih kayak fotografer kita siapa aja. Biasanya Harun tuh salah satu marketing kita kan. Dia suka mm, ngasih tahu kayak ada aku, ada Nasi, ada yang lain. Soalnya owner Imagineering sendiri kan bukan aku sendiri juga ya, ada 3 orang. mm, Siapa tahu bener-bener. ternyata mereka bisa lebih suka gitu sama fotografer yang lain. Tapi bisa kok kalau seandainya kamu mau request selama tanggalnya masih misalkan aku belum di ini sama yang lain, insya Allah bisa. Tapi Oke. so far bagus-bagus kok semuanya, insya Allah ya. Amin, udah bagus dong pasti ya. Iya, Coba kita lihat lagi. Oke, nah ini sama nih pertanyaannya sama aku. Jadi sebenarnya aku pengen Kaldi boleh nggak jelasin sedikit ceritain awal mulainya Imagenik nih dari tahun berapa, terus sampai hari ini alhamdulillah sudah dikenal banyak orang, bahkan di media sosial tuh udah nggak asing lagi ya, terutama di waduh, dunia pernikahan gitu. Boleh nggak boleh, Kak ceritain sedikit soal Imagenik? boleh. Jadi gini, eh, sahabat Dears ya, apa? Para Dear ya, Dears, ya, Dears. para Dears gitu. Aku sendiri awalnya motret Motret tuh sebenarnya dulu waktu 2012, cuman dulu tuh belum nge-shoot wedding ya. Aku masih nge-shoot kayak natures, alam, binatang, kayak serangga-serangga atau apa kayak gitu. Sampai Oke. akhirnya tahun 2015, eh, aku ketemu sama temen aku yang mau merit. Terus mereka minta foto buat, kamu kan suka motretin alam atau apa gitu, bisa nggak kamu nge-shootin preweddingku? Kebetulan ini suatu yang baru kan, dan challenging juga. Ya udah aku cobain lah gitu. Akhirnya aku shoot prewedding. Nah semenjak itu teman-teman dia ngerekomendasiin lagi. Kemarin aku shoot sama dia loh. Coba deh. Terus mulai banyak tuh yang minta shoot prewedding ke aku. Sampai akhirnya sekalian dong sama wedding. Wah, untuk wedding sendiri kan kita butuh partner atau Tim, tim ya. Ya bener. aku sendiri gitu kan. Lalu aku ngajak Fahmi dan Nasi untuk gimana kalau kita bikin Imagenik aja. Itu sekitar tahun 2015. Berarti udah 2015 ya, berarti sudah 6 enam tahun lah tahun ya. ya. Baru, kita masih baru loh. 6 tahun itu baru tapi udah Iya, banyak banget iya, yang kenal. Itu luar biasa kali. ya Luar kurang lebih biasa 6 tahun. sekali gitu. Oh, Nah, berarti dari 2015 ya, itu benar-benar karena dari satu ke satu, satu ke iya, satu, dari benar-benar mulut ke dari mulut. omongan dulu ya berarti Ya, ya. bener-bener. Jadi rekomendasi itu emang bagus ya. Sampai sekarang juga rekomendasi itu tetap ini. Makanya ketika kalian nge-shoot klien, coba kasih service yang bagus. Nanti siapa Betul. tahu mereka ngerekomendasiin ke teman-teman kamu gitu. Ya, bisa jadi klien kamu berikutnya. Benar-benar. Gitu. Selalu kasih hasil yang terbaik. Karena kita Iya, nggak tahu klien tersebut nanti punya saudara yang mau nikah, iya punya bener. adik yang mau nikah. Jadinya kan Bener. dipakainya kita terus gitu ya Kaldi ya. Iya bener, Bu. Ya bisa Jadi lebih. pokoknya give the best lah gitu. Nah, mulai dari 2015 itu udah diseriusin langsung tuh berarti ya Kak Aldi ya? Eh, Dulu tuh aku 2015 masih kuliah kan, terus 2016 lulus. Nah pas kayak gitu, uh, untungnya klien udah lumayan banyak. Tadinya niatnya emang mau kerja, cuman pas kayak gini ternyata seru juga ya. Kelanjutan sampai sekarang ternyata jadinya sampai sekarang jadi fotografer Malah ya full jadi time. ini ya, malah jadi lahan apa namanya? Lahan rezeki gitu ya. Seneng juga sih kayak kita ketemu orang-orang baru, ketemu karakter-karakter yang berbeda, dan nggak boring aja gitu jadinya. Seru aja lah. Bener-bener. Kayak gitu. Wah, keren. Kita doain semoga Imaginik semakin sukses lagi ke depannya. Karena Iya. dengan usia yang masih 6 tahun, tapi karirnya udah luar biasa itu bener-bener keren banget sih. Thank you banget. Wah, apalagi ini fansnya udah banyak banget ya. Aduh, pertanyaannya saya sampai bingung mencarinya pertanyaannya ya. Ini komen aku tuh kayak nyangkut gitu, jadi nggak keluar komennya sama. Gak keluar ya, Kak? Iya, iya. Oke. Jadi kalau ada Berarti itu
boleh dibantu bacain aja kali ya. Oke, oke, siap kali. Itu memang tugas saya sih, membaca ya. Kali Sorry, duduk santai aja, menjawab aja. sorry banget nih Jess. Nggak apa-apa Kali, santai-santai banget. Iya, Kita kan ngobrol santai nih, sharing. Ya oke. buat para dears yang mungkin penasaran asal muasal Imagenik itu dari kapan sih gitu kan. Nah, udah dijawab sama Kali dari 2015 yang tadinya awalnya cuman foto iseng kayak foto serangga gitu-gitu ya kayak Iya, sekarang jadi foto calon pengantin, bahkan di hari H pernikahan juga sudah sering gitu ya Kaldi. iya. Oke, Kaldi, kita kan berbicara soal foto gitu. Apa aja sih sebenarnya yang membuat foto itu menjadi lebih ikonik dan punya storytelling gitu? Karena kita lihat foto-foto Imagenik itu kayaknya bener-bener ikonik banget dan kayak ada storytellingnya gitu. Jadi balik seperti tema kita ya hari ini yaitu tips mendapatkan foto pernikahan yang Instagramable gitu ya. Oke. Gimana tuh Kaldi? Aku sendiri, ini bagus sih pertanyaannya. Aku sendiri suka tiap-tiap Imagining pasti punya fotografernya pasti punya karakternya masing-masing. Cuman Imagining Benar, sendiri aku fokusin ke foto-foto yang kayak sederhana, minimalis, simple. Tapi gimana caranya kita bikin foto yang sederhana tapi bisa nyentuh ke kliennya gitu. Aku sendiri emang seneng banget kayak apa ya, kayak ngerangkai gambar-gambar ibaratnya dari awal mulai, gimana cara kita ngerangkai gambar tuh bisa lengkap sehingga ketika kita kasih ke kliennya sendiri, uh, dia ngerasa, wih lengkap ya dari awal aku datang, dari awal aku ini, dari aku gini, sampai detail-detail kayak apa yang misalkan kayak aku tanya juga kan, misal ada hal yang penting gak kira-kira di wedding kamu, ada hal-hal yang kayak pengen di shoot gak, kadang suka ada aja deh, oh ini kadang kan aku nge-shoot di tradisional, ini Chris emang punya orang tuaku nih, tolong fotoin dong gitu, atau ini jam tangan dari ini tolong fotoin. Nah untuk uh, foto sendiri, kadang aku juga suka yang kayak raw emotion gitu, kayak ibaratnya momen-momen ketawa yang lepas, momen-momen nangis yang bener-bener emang emang haru gitu ya. Kita senang ambil kayak gitu. Yang pasti gimana caranya kita nge-shoot dari awal rangkaian sampai selesai itu bisa lengkap gitu. Jadi ketika klien ngelihat, mereka mereka kan nggak tahu ya pas hari itu ada apa aja, kejadiannya kayak benar, gimana. benar. Nah, jadi pas kadang kita kasih, ih ternyata ini kayak gini ya, ih ternyata ini kayak gini ya, gitu. Sama, Karena setelah ah, selesai acara pernikahan itu memang yang tersisa tuh hanya kenangan dari foto ya. iya bener banget. Kali ya nggak sih? Jadi itu penting banget gitu. Wah keren banget sih. Jadi emang di luar dugaan banget. Bahkan kita sebagai calon pengantin pun kita kadang nggak kepikiran ada itu gitu ya. Dan ternyata Iya, diabadikan oleh vendor fotografer gitu. Wah keren iya, banget sih. Jadi berarti itulah Kaldi itu salah satu cara supaya klien juga seneng ya. iya, Hal-hal yang harus ditanyakan tuh itu ya berarti ya. iya. Banyak sebenarnya. Ibaratnya kayak, kadang kamu sesimpel nanya kayak gimana keadaan kamu hari ini gitu. Gimana deg-degan gak? Kita ajak ngobrol. Soalnya kan nggak bisa juga ya tiba-tiba kita datang, set, tetep, tetep, motret, motret, motret. Udah aja. Minimal kamu ngobrol sedikit gitu, atau just say hi, agar suasananya lebih relax aja gitu. Kadang soalnya apa ya, ketika kamu udah dapat sama klien kamu gitu, apa ininya ya, kayak talinya udah dapet dah gitu, itu motretnya bakal lebih enak sih, lebih gampang gitu. Jadi emang membangun apa ya, chemistry antara fotografer dan calon pengantin juga sangat penting ya berarti ya. Iya, iya Oke, oke, gitu. baik kalau gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya lihat para dears yang hadir di sini, ini kayaknya semuanya udah pada deket banget sama Kak Aldi loh ini. Oh Beneran, iya, aduh sayang banget Kak Aldi nggak bisa bacain. Aku bacain sedikit-sedikit ya, jadi biar coba Kak Aldi di tahu. lihat nih Nih, ada dari komen. Amit. Oke, coba kita lihat. Happy birthday Bang Aloy. Minta tipsnya biar keren kayak Bang Aloy loh. Oh, Manggilnya Bang Aloy ya ini ya. Jangan-jangan temen ya. biasanya jadi orang-orang tuh ngenalin aku Aloy, soalnya aku waktu dulu tuh ngetik ALDY, salah ketik huruf D-nya O, sampai sekarang orang-orang manggil aku kayak gitu. Oh Kayak, gitu. iya Jadi, klien-klien sampai apa, oh cuman itu kan nggak penting ya. gitu. Oke, Sampai baiklah. Tuh, ini tapi klien-klien happy orang-orang, birthday loh berarti.
Oh jadi cuma gara-gara typo ya, tapi malah Eh jadi gara-gara hits ya justru iya ya. dulu waktu aku masih sekolah ya typo aja dikit terus sampai sekarang orang-orang manggilnya kayak gitu. Bahkan sampai klien-klien, orang-orang yang berarti kayak tiba-tiba kita kenalan nama ini baru ketemu ih manggilnya Aloy siapa cuman ya udahlah nggak usah dijelasin Itu ya aja. namanya typo membawa rezeki kali. Tapi nggak apa-apa sih, senang juga ya udahlah. Seneng aja tuh, diucapin happy birthday. Ada yang bilang juga, wah salah satu vendor wedding yang menginspirasi para freelancer yang kadang dimintain tolong motret wedding. Wah thank you loh. Terus, oh oke. Foto details wedding. Nah, kita balik lagi ke tema kita ya, kali ya. Kita kan ingin Boleh. memberikan tips nih buat calon pengantin kita yang mau mempersiapkan foto prewed ataupun di hari hanya nanti. Nah, Boleh. sebenarnya pengantin itu harus mempersiapkan apa aja sih kali kita bicara soal foto prewed dulu kali ya sebelum prewed. Selain kita membawa diri gitu ya, apa aja yang harus dipersiapkan supaya pada saat hari H itu bisa berjalan dengan lancar aja gitu. Oh, oke. Kalau untuk prewedding sama wedding kan beda ya. Kalau prewedding, kalau prewedding gini, kita pertama bakal nanya dulu, kamu senang foto yang kayak gimana? Kamu suka tipe-tipe yang kayak gimana? Apakah tradisional? Apa foto-foto yang kayak emang natural aja kayak kalian pakai? Atau kamu pengen yang kayak dress-dress gitu, mini dress atau gimana gitu? Dan setelah itu baru kita tanya lokasinya kayak gini. Seandainya mereka masih blank juga, kita bisa bantu cari juga kan. Sama kadang jadi ada yang nge-planning kayak gitu namanya di Imaginic. Nah, dia bakal nanya-nanya kayak gitu. Misalkan kamu kalau dia nggak tahu, oke, kamu cocoknya kayak gini deh. Kamu cocoknya kayak gini gimana mau nggak? Tapi kalau seandainya mereka emang punya konsep sendiri, ya kita coba lihat dulu. Oh, oke nih, gitu. Kadang kita bantu juga kayak baju kamu bagusnya warna-warna pastel, kalau nggak warna earth tone gitu. Soalnya kadang tiba-tiba nggak nyambung juga kan. Misalkan tempatnya minimalis, atau nggak misalkan tempatnya warna-warna pastel, dia tiba-tiba pakai warna ungu ngejreng atau apa gitu yang nggak masuk gitu. Itu paling di awal, Neng. Oke, itu berarti Hamin berapa sebelum foto prewed itu benar-benar dibicarain tempat dan juga baju tuh harus dikomunikasikan dulu ya kayak. Iya bisa sama kayak kamu juga senangnya kayak gimana ibaratnya lebih suka yang elegan atau yang lucu atau yang kayak emang cheerful aja gitu itu juga nanti kan nggak bisa juga kalau misalkan tiba-tiba orangnya emang cheerful kita kasih baju-baju yang elegan bold, yang kayak gitu. Ya bold gitu nanti malah nggak nyambung juga kan kayak gitu. Karena itu jatuhnya jadi bukan fotonya nggak bagus, tapi lebih ke selera dia tuh bukan itu gitu. Iya, makanya kali kalian nih ya, kayak aku sama suamiku dulu begitu foto suka harus nyatuin dulu karena selera dia berbeda. Aku jadinya Korea-Koreaan gitu kali. Lucu banget itu Korea. Iya, jadi dia tuh enggak. Jadi begitu kita, ini suka nggak? Aku suka. Yang ini dia nggak suka. Ini suka nggak? Aku suka, dia nggak suka. Nah itu tuh nggak nyambung karena ternyata selera kita sudah berbeda gitu loh. Nah berarti salah satunya berarti harus menyatukan selera ini dulu ya, pasangan dulu ya kayak. Karena ada yang suka kayak ke Korea-Koreaan, ada yang suka sukanya kayak bold gitu, ya nggak sih kalau? Iya benar. Jadi emang kita harus diskusi. Biasa kita bikin grup gitu sama calon pengantin perempuan sama laki-lakinya. Kadang kita udah kasih kayak, ini baju kayak gini gimana? Cowoknya tiba-tiba bilang, oh gile, nggak berani gue gitu. Nah itu dia. Emang jadi jangan ada sampai, yang berani, ada yang enggak gitu kan? Jangan sampai nanti pas hari H udah kayak gitu dia nggak pede malah jadi kayak, kurang gitu jadinya kan. Soalnya kan foto kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya. Pokoknya kalau kalian happy, kalian senang, ya pasti bisa kemungkinan bagusnya tinggi lah dibandingkan kayak kamu kepaksa atau kayak gimana, gue dipaksa banget nih suruh pakai baju kayak gini nih, kayak gitu. Benar-benar. Kita emang, jadi paling penting adalah happy-nya kamu apa gitu ya para Diers ya. Jadi kalau sebelum foto, kalau sukanya Korea, bicarain dulu mungkin sama pasangannya karena nggak semua pasangan tuh suka gitu. Nanti pas udah nyampe, udah disampaikan nih ke fotografer sukanya udah disiapin mungkin ya yang ke Korea-Koreaan. Ternyata cowoknya nggak suka gitu kan jadinya nggak satu selera gitu ya. Jadi satukan dulu seleranya, maunya apa dibicarain sama fotografer supaya nanti hasil fotonya bagus ya kali. Yes, benar. Nah kalau sebelum
hari H pernikahan itu Ya. lebih ini pasti ya lebih banyak apa ya lebih banyak hal-hal yang benar-benar harus diperhatikan. Mungkin ada tipsnya nggak Kaldi buat calon pengantin? Misalkan aku tuh selalu bilang ke misalkan aku prewedding nanti dia weddingnya sama kita pas prewedding aku nanti bilang kayak nanti menjelang hari H kamu emang pasti bakal susah tidur tapi usahain tidur aja biar besok paginya fresh nanti Benar. menjelang nanti pas hari H-nya itu ibaratnya kayak udahlah kamu gak usah mikirin apa-apa lagi ada yang kurang atau enggak pokoknya itu hari kamu gimana ceritanya misalkan eh, hari itu pokoknya bahagia aja ibaratnya seandainya ada shit happen ya pasti itu pasti kadang kadang kan suka ada hal-hal yang kayak ngeganggu di wedding tiba-tiba apalah tiba-tiba apa gitu udah kamu gak usah pikirin lagi gimana caranya kamu happy kamu senang kamu nikmatin wedding kamu gitu soalnya kalau uh, dia masih mikirin ini udah jadi belum ya ini udah ini belum ya ini udah tenang aja gitu gimana caranya mereka tuh bener-bener kayak enjoy the wedding lepas di situ ya udah kita shoot lebih menarik ya lebih seru aja gitu. Nah, itu dia. Jadi lebih ke jangan terlalu banyak dipikirin. Dan paling penting istirahat yang cukup ya. Oh Nah, iya kalau iya. misalnya hal-hal yang harus disampaikan ke fotografer sebelum acara tuh biasanya apa aja sih Kaldi dari kita? Karena kan itu salah satu hal yang penting nggak sih sebelum mulai acara gitu. Oh Karena penting. ya itu kayak yang Kaldi bilang kita udah terlalu sibuk kan. Calon pengantin tuh udah sibuk gitu. Udah nggak mikirin itu. Nah, ada nggak pengantin yang kayak misalnya request dulu gitu nanti ini jangan lupa ya ini jangan lupa ya gitu. Iya kadang uh, kita emang kenal sama beberapa maksudnya kayak ibaratnya orang tua klien itu kan harus di shoot juga apa segala macam cuman kan kita nggak kenal keluarga besarnya ya seandainya kalau ada ini tanteku yang dari Belanda tinggal di sini aku kan kurang begitu tahu gitu makanya kita paling di notes aja seandainya ada tamu yang benar-benar pengen di shoot nanti aku kasih tahu dong entah kakaknya yang bilangin aku entah adiknya kayak ini nih tante ini baru datang nih dia yang pengen di shoot gitu sama kayak ya gitu details-details yang kayak ibaratnya sepatu ini ada namaku di bawahnya tolong bisa di ini gak gitu oh berarti dia emang bener-bener pengen banget di situ kayak gitu ya, banyak Jadi sih jangan sebenarnya lupa disampaikan ke fotografer ya berarti ya kak ya. iya kita pasti shoot kok cuman kalau ada yang lebih urgent banget ibaratnya kayak pengen banget di ini bilang aja gitu Oke, kalau gitu. Kali kita balik lagi baca pertanyaan dari para dears. Ini pertanyaan yang boleh. bagus. Dari Yohanes Setianto. Nah, biasanya kalau prewed mempose couple atau jadi Kak Aldi yang beri kasih tahu posenya atau go with the flow aja gitu. Sebelum motret itu bikin mood board dulu atau enggak? Terus cari inspirasinya itu dari mana ya Kak Aldi? Fotografer itu inspirasinya siapa kalau di luar dan juga dalam negeri? Pertanyaannya banyak ya, satu-satu aja dulu. Oke. Ya boleh Satu-satu. yang Ini satu orang ya loh Kak Aldi yang nanya ya. Kita oh iya ke ini dulu. Kalau misalnya pas lagi prewed, Kak Aldi yang ngarahin semua atau udah biar mengalir aja gitu? ini sorry juga sebelumnya aku nggak bisa baca komen nih soalnya nyangkut Iya, gitu jadi nggak apa-apa minta ya maaf ya Kali gak bisa baca komen, oke jadi aku bantuin baca. Gak apa-apa ya Kali ya. yang pertama buat kayak kayak ngedirect sama post gitu ya beberapa klien uh, kadang kita ngeliat juga dari kayak bajunya atau kliennya tipe kliennya mereka tuh lebih cocok untuk di post atau di direct gitu kayak yang bener-bener flow gitu cuman kita seneng ngambil dua-duanya sih kalau seandainya mereka apa namanya tipe kliennya Bingung. misalkan aku bingung nih terus seandainya mereka suruh ini dia agak grogi mungkin kita post dulu di awal kita pose-pose yang kayak simple-simple dulu udah gitu seandainya udah bisa terus ternyata baju cocok nih buat kayak kita suruh lari suruh ini let it flow gitu ibaratnya kamu jalan aja ketawa ngobrol kayak gitu-gitu ini baru cuman di awal-awal ya jangan jangan bikin yang susah-susah dulu bikin dia kayak lebih kenyaman dulu aja Pose baru basic dulu gitu ya Kali. iya Kayak sih kayak foto nunjuk awan gitu ya. oh jangan pokoknya jangan yang Ya kan tiba-tiba ada zaman dulu tuh selalu ada aja gitu kan yang foto berarti yang nunjuk awan gitu. iya. Itu pose basic banget kan di prewed ya. Terus apa ya? Jangan tiba-tiba kamu datang, coba kamu loncat. Wah, langsung yang
langsung yang kayak gitu kan. Kalau nggak Langsung lari, berat ya gitu ya. coba langsung lari kejar dia. Jangan langsung gitu. Kamu lebih ke deket dulu aja, sambil ngobrol gitu. Gimana tadi udah ini belum? Foto-foto gimana gini foto-foto gitu. Terus Supaya berikutnya apa? moodnya dapat dulu gitu. Iya gitu. Yang penting kalau udah dapet, baru kita bilang coba kamu kejar deh pelan-pelan atau apa gitu. Iya, iya, iya. Gitu lah. Jadi dia udah nyaman nih dengan Oh, keadaan foto memfoto gitu ya. iya. Barulah berikan pose-pose yang mungkin lebih memicu adrenalin ya seperti Iya. loncat tinggi, berlari gitu ya. Iya, bisa gitu. Nah, kalau sebelum motret itu biasanya kali bikin mood board dulu atau enggak, atau ya itu rata-rata semuanya bener-bener on the spot aja gitu. Biasanya DC yang bikin mood board. Jadi ada yang ngeplan gitu. Nanti DC berarti kayak ngasih tahu ini cocoknya gini, ini gini, biar kita nggak keluar jalur aja. Tapi kalau seandainya mereka udah nih, oke, ya udah kita jalan juga gitu. Tapi bikin sih Dan itu biasanya. agak menghemat waktu juga kan ya. Ya kadang soalnya ada beberapa klien kita yang kayak tiba-tiba 2 minggu lagi aku wedding nih, bisa nggak pre-wedding? Wah, langsung kita kerjainnya cepet kan. Tapi kalau seandainya Bener. waktunya masih lama, masih bisa direncanain dulu. Nih gimana cocok gak gitu? Oh cocok. Oh yaudah, kalau nggak cocok, mood boardnya kita ganti. Tapi kalau udah Oh, mepet-mepet atau kayak hamin berapa, coba deh kita kerjain cepet aja gitu. intinya bisa dibicarain ya. Jadi Iya, dikomunikasikan aja nanti sama Imagenik ya. Terus kalau yes. inspirasi nih, Kak Aldi, inspirasinya tuh dari mana aja sih? Terus ada nggak fotografer inspirasinya Kak Aldi dari luar atau dalam negeri gitu? Eh, Banyak sih inspirasi ya. Kalau aku sendiri suka ngeliat foto-foto Pinterest ya, kan di situ lucu-lucu juga. Kadang cuman untuk tradisional masih dikit kayaknya. Tapi aku nggak tahu juga sih. Aku seringnya ngeliatnya foto-foto luar kalau di Pinterest ya. Kalau di kalau Indonesia juga banyak kan, kayak Uppermost, Morden atau Kalia atau apa banyak juga. Kalau di luar aku suka kayak Diane Watonen atau Christine Mary Parker gitu. Yang penting referensi ada lah. Ibaratnya bukan berarti kita nyontek plek ya. Cuman kayak buat apa ya? Oh ternyata kayak gini bisa ya. Oh ternyata gini lucu juga ya gitu. Harus ada lah referensi. Biar kadang kita kayak kepacu juga nih. Oh ini orang bikin kayak gini nih. Kita bikin lebih keren lah gitu ya. Oke, jadi mencari inspirasi tapi menciptakan sesuatu yang lebih lagi gitu ya. Ya kalau bisa sih gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Yohanes. Yang pertanyaannya banyak banget tadi ya dalam satu komentar. Thank Iya. you loh, dears. Ini banyak banget Thank you pertanyaannya. Yohanes. Aku minta maaf kalau nggak bisa bacain satu-satu. Dan Kak Aldi Coba juga lihat nih. sorry banget karena Kak Aldi nggak bisa baca komentarnya. Tapi nanti diusahain kalau misalnya ada komentar, ada pertanyaan yang ingin dijawab sama Kak Aldi gitu. Minta maaf Iya, ya. iya sorry nih Oke, tiba-tiba Kak nyangkut. Aldi. Ya. Oh, tiba-tiba nyangkut ya, biasa jaringan tuh suka gitu Kak Aldi. Nah Kak Aldi, Yes. biasanya berapa lama sih dari kita foto prewed nih gitu ya, Hmm? sampai maksudnya butuh waktu berapa lama untuk proses editing foto pasca sesi foto gitu? Kalau kita sendiri sih sebenarnya agak cepat ya. Berarti kayak kadang kita ngerjain seminggu sampai 2 minggu udah jadi gitu. Cuman yang lama itu kan biasanya di kayak kliennya buat milih fotonya ya. Kita udah Oke, jadi, mereka entah mereka sibuk, entah mereka ada gimana sih kalau kalau mau nyiapin wedding kan mereka nggak mikirin cuman ini doang kan. Jadi bener mereka banyak kak ya. ya kadang kita udah kak ini udah tahu yang mana yang bakal di print sama kita. Biasanya itu yang bikin agak lamanya. Tapi buat editan sendiri biasanya kita kurang lebih seminggu sampai 2 minggu lah kayak gitu. Berarti paling cepat seminggu, paling lama 2 minggu gitu ya. Wah itu Eh termasuk cepat loh Kak Aldi. Dengan klien yang banyak banget ya, luar biasa loh Imagenik ya. ya Oke, nah kalau misalnya untuk foto prewedding nih Kak Aldi, minta tipsnya dong. Sebenarnya lebih bagus di indoor atau di outdoor? aku suka dua-duanya. Itu selera lagi sih ke kliennya juga. Kadang soalnya gak bisa ya kita bilang ini outdoor bagus loh buat kamu. Ternyata mereka tuh tipenya emang yang kayak senang yang minimalis aja. Kita di tembok-tembok apa background white gitu yang putih atau polos kayak gitu. Jadi nggak bisa kita bilang indoor outdoor bagusan mana gitu. Kalau outdoor pokoknya kalau outdoor aku pasti bilangin emang bakal kita bisa bikin lebih oke gitu. Cuman kendalanya pasti kan butuh tenaga yang lebih gitu. Sedangkan di indoor itu kita bisa lebih nyaman. Jadi
kita pasti nanya juga ke kliennya, kamu lebih seneng kayak gimana, resikonya apanya, terus positif negatifnya apa kayak gitu. Nanti mereka sendiri bakal kayak milih, oh ternyata aku cocoknya ini deh. Nah ketika mereka udah milih gitu, baru kita bantu Oke, gitu. kalau gitu dari Kak Aldi ada rekomendasi spot yang unik gak sih, yang estetik gitu untuk para dears yang mungkin mau melakukan foto prewedding gitu. Mungkin ada satu spot yang Kak Aldi tuh masih inget nih, wah ini tempatnya bagus gitu, yang boleh di-share ke dears. Eh, untuk lokasinya di mana nih? Eh, Di di outdoor kali ya, outdoor ya. Kalau di outdoor eh, tuh yang maksudnya estetik, Jakarta apa Indonesia gitu? bebas bebas. Aku Menurut Kak Aldi aja yang bener-bener berkesan, ini spotnya bagus banget nih buat para deals kalau mau foto prewedding gitu. aku suka aku suka apa ya? Aku suka daerah-daerah di timur sih, kayak daerah Sumba, Labuan Bajo itu bagus banget. Mataharinya juga Oke. kayak bener-bener apa ya? Kayak unik aja gitu. Ibaratnya kita motret di situ warna kuningnya bagus banget gitu. Tapi kalau kamu mau foto yang agak beda, aku pernah shoot di Bintan, di situ ada pasir warna pink. Dan itu unik banget. Aku baru ngeliat di situ doang. Tapi nggak tahu juga, siapa tahu ada di tempat lain ya. Nah, dua tempat itu oke lah, kayak gitu. Aku itu dulu besarnya di Batam kali, jadi deket banget ke Bintan dan Oh sering banget iya, nge-MV di Bintan. Jadi aku tahu oh, banget bagus banget Bintan itu. iya bagus Jadi ya. iya bagus banget dan dia itu bisa dibilang kayak Bali keduanya Indonesia tapi versi yang lebih apa ya lebih private gitu. Sering ke Bintan berarti Kak. Sering banget, sering karena deket dari Batam ke Bintan itu cuman butuh 1 jam lah naik kapal gitu. Iya itu bagus. Spotnya Bagus, bagus-bagus di memang situ. bagus banget. Jadi mungkin itu tips yang luar biasa banget dari Kak Aldi. Mungkin teman-teman pengen, para dia pengen foto yang anti mainstream ya. Kak Ya, Aldi ya yang sampai, nah itu boleh. Kalau nggak di Labuan Bajo di Bintan, emang bagus banget ya. bagus bagus. Waduh, ini kalau ngomongin spot pasti banyak ya sebenarnya ya Kak Aldi ya yang Iya, bagus-bagus ya. sebenarnya ibaratnya kayak kita ke Bintan, di Bintan juga spotnya banyak banget gitu. Nama Iya, tempatnya ini, kayak nggak ini gitu. habis-habis gitu ya. Iya, atau nggak di Sumba juga banyak banget gitu. Banyak nih. Jadi Kak Aldi udah lumayan sering ya ke Sumba sama ke Bintan ya. Lumayan. Kalau Bintan aku baru satu kali yang cukup sering Sumba sih. Nah, mungkin buat para deals yang dalam waktu dekat ya, yang pengen boleh bersama-sama dengan Kak Aldi nanti langsung meluncur ke Bintan ya untuk foto prewednya. Tuh. Iya, iya. Oke, Kak Aldi ini ada pertanyaan yang bagus juga. Aku pengen bacain dari Amhafdi. Kak, aku mau nanya, Halo. kalau biasanya itu datang ke venue Hamin berapa jam dan biasanya persiapannya apa aja? Oh, oke, mungkin untuk fotografer ya dimintanya Ya, kalau ke venue tuh datangnya Hamin berapa jam sih Kak Aldi dan persiapannya apa aja? kalau kita sendiri biasanya datang hamin 2 jam sebelum sebelum acara dimulai ya. Jadi ibaratnya nggak terlalu lama, emang nggak terlalu cepet juga buat buat apa buat datang ke acara wedding. Ibaratnya pas lah ya. Jadi hamin 2 jam itu kita masih bisa shoot kayak details preparation, eh, banyak lah kayak gitu. Pas lah kurang lebih segitu. Kita bisa shoot dekor dulu, kita bisa shoot yang lain lah. Setelah itu baru ikutin aja caranya gitu. Oke, jadi memang Hamin 2 jam tuh udah lumayan cukup ya. Iya. Yeah. Kalau Oh, seandainya minta ada hal yang lebih ibaratnya harus swab dulu, harus apa gitu. Ya kita datang lebih cepat lagi. benar-benar. Karena sekarang ketentuannya rata-rata PCR dulu atau di antigen dulu ya, Kak Aldi. Iya, benar-benar. Oh, Apalagi tim biar fotografer kan lumayan banyak ya. iya. Jangan sampai Kalau tiba-tiba buat acara tuh kan pasti lumayan banyak gitu. Oke, bener-bener lanjut gitu. ya. Kali aku baca lagi nih. Oke, Ini dari tadi sebenarnya pertanyaannya hampir sama, menanyakan mengenai foto nih. Kali mungkin boleh dijawab ya. Kapan boleh-boleh. sih? Sorry, sebentar yang mana nih? Ya fotonya kalau misalnya lagi foto prewed gitu, fotonya bagusan yang raw atau apa tadi ya? Kelewatan deh. Sebentar. Banyak Tadi gak sih ada yang minta nanya? tips ya. Banyak banget yang nanya kali nggak bisa lihat sih ya. Aduh. Oh, oke, Iya. mau RAW atau JPG Mas tuh. Itu tadi banyak banget yang nanya kayak gitu. Kalau motret Oh, itu pakai RAW atau JPG sih Bang Kaldi. kita sendiri pakai dua-duanya ya.
soalnya buat RAW sendiri buat ngeproses proses fotonya biar lebih gampang. Berarti kalau kita nge-shoot terlalu gelap, kalau kita pakai RAW masih bisa kita perbaikin. Kalau JPEG agak sulit kan. Cuman kan klien sendiri kalau kita kasih RAW mereka kadang aduh buat apa nih. Jadi kita shoot JPEG juga, kita shoot dua-duanya. Yang JPEG biasanya kita kasih buat klien kayak gitu. Oke, nah itu yang nanya banyak banget Kak Aldi. Serius. Mudah-mudahan membantu ya tips dari Kak Aldi ini ya. Ya, Oke, apalagi oke. Dari Bima Kak, selain bawa alat-alat, barang apa aja yang harus dibawa lagi? Ini alat-alat apa nih? alat-alat apa aja nih? Iya, Biasanya alat-alatnya apa aja nih? ya pasti bawa kamera dong. Oh iya, iya, Pertama, iya bener. pertama bawa kamera, terus gini nih, kadang hal-hal kecil yang kayak ibaratnya kita suka bawa gantungan baju ya. Soalnya pas hari H itu kadang mereka bawa baju tapi ternyata gantungannya kayak dari kawat gitu, kurang lah ya. Makanya biar lebih Kurang bisa menahan seperti gaun gitu ya. pertama itu, kedua kalau di foto kok kayak kurang gitu ya. Makanya kita beli buat kita bawa buat hari H, kita taruh di situ. Sama kadang Oke. kayak alas-alas foto untuk venue-venue baru biasanya kita bawa. Tapi kalau seandainya kita udah tahu, oh di sini ternyata ada tempat lokasi buat ininya, ya udah kita nggak bawa. Tapi buat yang baru, yang apalagi kalau misalnya kita udah pernah ke sana, ternyata spot untuk foto detailsnya nggak banyak, pasti kita bawa alas juga kayak gitu. Sama ya lighting kayak gitu-gitu bawa lah ya. Oke, itu udah pasti ya, udah kayak hal basic yang para fotografer Yes. tuh pasti bawa gitu. Tapi Iya. tambahan dari Kak Ali tadi tipsnya kayak gantungan baju, kalau misalnya mau shoot bajunya gitu ya Kak Ali ya. Nah Iya, itu iya. boleh dicari yang lucu-lucu dibawa sendiri. Terus ada lagi tadi apa lagi nih ya? Apa nih? Oke, wah ini lumayan banyak loh pertanyaannya sebenarnya. Cuman sebentar ya Kak Aldi sambil dipilih-pilih dulu. Oke. Aku lihat ke HP yang lain coba. Mm-mm. Kalau misalnya, oke, untuk menentukan harga jasa itu gimana ya Kak Aldi? Oke, mungkin boleh sedikit aja. Kalau misalnya ke klien tuh biasanya nawarinnya tuh gimana tuh kali untuk mengenai price list-nya gitu? Kita kalau buat price list, kita emang udah bikin package gitu, ibaratnya wedding kamu berapa jam. Nah, kita hitungannya jam sih. Ibaratnya ada yang half day, ada yang full day, nah itu untuk wedding. Untuk pre-wedding sendiri sama juga ya. Cuman ada untuk foto video sendiri kita disatuin. Jadi kalau kalian minta book ke Imagenik, pasti kita jualnya dua-duanya. Tapi kalau seandainya kamu pengen foto atau pengen videonya aja juga bisa. Tapi kita lebih utamain jual ke package dua-duanya, foto videonya. Preweddingnya, kalau prewedding kita lebih fleksibel, bisa foto aja atau bisa video aja gitu. Ini Oke, pricing jadi atau paket gimana ya? gak apa-apa sih nanti bisa langsung nanya ke Kak Aldi ya. Tapi Boleh intinya deh. kalau Oh, misalnya gitu aja. soal harga bisa dibicarakan gitu ya Kak Aldi ya. Itu bisa Sesuai juga. dengan kebutuhan gitu. Kadang kan soalnya kadang beberapa orang ada yang kayak pengen pengen pakai screen lah, pengen tambah fotografernya, pengen apa. Nah, kita bikin package yang basicnya, tapi kalau mereka pengen additional, kita kasih juga. Cuman kita pasti ngasih tahu kok. Ibaratnya kayak wedding kamu tamunya segini, ngapain tambah fotografer lagi gitu ibaratnya. Tapi kalau seandainya mereka ngerasa kayak kayaknya tamuku banyak deh sama harus ngambil ini deh, baru kita bilang oh ya bisa atau enggak ya kita lihat juga lah, jangan sampai kita ngasih kebanyakan ibaratnya fotograferku pengen 10 gitu, ternyata wedding dia tuh nggak usah sampai sebanyak itu gitu ya, kita pasti bilangin kok kayak gitu. Wah, jadi bisa ya dibicarakan lagi dulu gitu ya Iya Kak bisa Aldi ya. bisa bisa bisa. Oke. Kak Aldi, ini pertanyaannya banyak banget mengenai Imagenik itu pakai gear apa aja sih Bang gitu. Terus banyak yang nanya soal kamera atau lensanya berapa mili bagusnya gitu. Mungkin sedikit aja tips dari Kak Aldi, gak apa-apa silakan. Buat teman-teman eh karena ini banyak banget yang nanyanya itu gitu. ini boleh sebut brand? Boleh aja sih sebenarnya nggak apa-apa Boleh ya. boleh Gitu aja. ya. Kalau Imagineering sendiri untuk videonya kita pakai Sony ya. Kalau untuk fotonya kita pakai Leica sama Nikon.
Untuk vokalnya sendiri beda-beda sih. Ibaratnya kayak ada yang seneng pakai 24 mili, ada yang 50 mili, ada yang 75, ada yang 85, macam-macam. Tapi buat brand kameranya pasti itu yang buat tentuin warna kita ya, biar lebih gampang lagi ngeditnya. Soalnya kalau beda-beda kameranya kadang agak lebih susah gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, karena itu juga salah satu pertanyaan yang banyak sekali tadi ya. Ada lagi yang nanya Kak Aldi, kalau klien artis biasanya yang turun videografernya berapa orang? Kenapa harus artis aja ya? Sebenarnya kalau Sebenarnya klien tuh yang turun ya, berapa videografernya gitu? sebenarnya package kita sama aja sih. Mau kalian artis, mau kalian apa misalkan ya sama aja gitu. Cuman emang agak bedanya ketika ini kali ya, ibaratnya. eh, tapi kalau yang turun biasanya sama aja. Tetap dua fotografer, dua videografer ya. Fotografernya biasanya tiga sih gitu. Untuk Oke. wedding, tapi kalau untuk engagement biasanya dua foto satu videografer gitu. Nah, itu dia. Jadi mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Sambil kita tunggu lagi, silakan ya untuk para dears ya. Thank you banget loh. Yes. Ini setia banget, masih banyak banget yang menyaksikan live Instagram Wedding Market bersama dengan Imagenic. Sudah ada Kak Aldi dari tadi di sini udah banyak banget sharing. Halo. Thank you banget pastinya. Sesuai dengan tema kita hari ini, tips mendapatkan foto pernikahan yang Instagramable, mudah-mudahan terjawab ya. Tapi mungkin boleh nggak sih Kak Aldi kasih sedikit tips lagi nih buat para dears, mungkin mau sebelum mau foto prewed dulu atau pas hari H pernikahan, apa aja nih yang harus dipersiapkan supaya fotonya bisa bagus, bisa Instagramable seperti yang dihasilkan dari Imagine. Eh, Pertama kita harus tahu rundown-nya juga kan. Di awal-awal tuh rundown penting juga, sama kayak baju yang kamu mau pakai, terus ibaratnya kayak detail-detail vendornya lah apa kayak gitu-gitu. Kadang kita pelajarin juga kan. Ibaratnya misalkan si A minta vendornya ini, cuman jadi pas technical meeting kita udah tahu nih dia dia weddingnya sama ini dan ini. Terus kita pelajarin ternyata tipe dekor yang ini kayak gini, tipe baju yang ini tuh kayak gini. Nah, itu penting juga. Terus yang venue juga kan, berarti kita tahu juga di mana tempat yang kayaknya buat buat shoot mereka di mana nantinya gitu. Terus rundown aku biasanya ngelihat kayak dari situ ada nggak ya waktu buat mereka foto buat berdua gitu. Usahain bilang ke mereka, kamu sediain waktu buat foto berdua biar kita bisa dapat foto yang bagus juga kan. Kadang kalau agak diburu-buru juga sebenarnya bisa aja sih, tapi kan kurang maksimal ya. Ibaratnya kayak di rundown gak dimasukin buat foto berdua, ya tinggal segini menit ya, 1 menit, 1 menit. Nah, itu agak sulit juga sih kayak gitu. Cuman biasanya kalau udah kita ngeliat di rundown, oh ternyata waktu buat foto berdua nggak banyak nih, kita udah nyari dulu nih. Ibaratnya pas acara beres, buat foto berdua kita tinggal bawa mereka ke, di sini nih bagus nih, kayak gitu. Jadi itu yang harus benar-benar diperhatikan ya, terutama di Sama sama rundownnya yang ya penting, kali. sama yang penting kalian happy deh. Kalau kalian happy, ya insya Allah bagus lah. Jangan mikirin apa-apa lagi, enjoy your wedding aja. Jangan sampai Benar, ya, benar, 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 benar. Jadi nggak, kalau misalnya moodnya bagus, seneng, hasilnya nanti pasti bagus deh gitu. Udah iya, biar itu menjadi urusan fotografer aja ya, Kak iya, Aldi. gitu. Oke, Kak Aldi, ini lagi ada pertanyaan lagi nih. Aku tadi sempat ngebaca ini soal Imagine kalau waktu foto Leslar atau Atta ya, itu Iya. tantangannya apa sih dibanding sama klien lainnya gitu? Karena kan memang mereka lebih banyak, karena mungkin banyak media dan lain-lain gitu ya pada saat itu. Apa tantangannya nih foto Mereka lah ya. mengabadikan foto mereka gitu? Kebetulan aku kebagian buat shoot mereka berdua ya. Jadi aku ngerasain juga pas hari H kayak gimana. Eh, Paling kendala aku yang emang harus kamu perhatiin tuh, misalkan someday kamu bakal shoot kayak gitu. Waktu mereka tuh pendek. Ibaratnya kita cuma bisa shoot kayak gini berapa menit. Kita cuma bisa shoot kayak gini berapa menit. Nah, jadi di situ kamu emang udah harus siap-siap aja. Jangan sampai tiba-tiba pas giliran kamu buat shoot mereka, kamu blank gitu. Ini buat fotografer berarti ya?
Iya, betul. Buat Eh, fotografernya. Iya, waktu mereka tuh paling cuman dikit banget. Jadi kamu pas udah beres ini, kamu udah tahu. Terus pas dipersilakan misalkan, ayo shoot preparation, ya kamu harus langsung siap buat shoot kayak gimana. Jangan sampai kamu datang ketemu bengong dulu, aduh gimana nih ya? Ya udah shoot aja gitu. Langsung, oh ini harus gini, ini harus gini, harus gini. Pokoknya tipis waktunya. Terus yang kedua, kita harus berbagi angle sama kamera TV kan. Jadi gimana caranya kita bisa nge-shoot mereka, nggak boleh bocor tiba-tiba pas lagi ini nangis, muka kita masuk ke TV kan nggak lucu ya. Atau Nah, enggak makanya punggung fotografer tiba-tiba nongol di TV eh gitu ya. iya itu yang agak sulit kan. Makanya kita coba-cobain aja ibaratnya. Kadang kita diskusi juga sama tim TV-nya. Nanti aku bisa shoot dari mana ya? Nanti kira-kira kita bisa ngambilnya gimana ya? Terus kamu ngambilnya gimana? Sisi aman yang nggak akan bocor di mana? Kayak gitu. Mood mood kliennya lebih ini sih. Mereka kan lebih capek ya. Jadi gimana caranya kamu tetap bisa harus apa ya? Tetap ini bisa kok, ini bagus kok, bener-bener gini 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 gitu. Itu sih. Soalnya kadang kalau klien kalau klien biasa kan ya mereka emang bisa tapi kalau mereka tuh lebih kayaknya lebih capek ya gitu karena acara mereka agak padat kan jadi emang gimana caranya mereka happy kamu juga tetap harus happy jaga mood kamu dulu tetap oke baru mereka gitu. Tapi itu luar biasanya Imaginik ya. Jadi dengan segudang tantangan yang ada, tapi tetap bagaimana bisa mengabadikan ini momen penting yang nggak boleh kelewat gitu ya. Berarti Iya, kan karena fotografernya banyak, berarti kan Kak Aldi tuh udah ngumpulin tim dulu nih, udah di briefing dulu ya timnya ya. Pokoknya iya, nih jangan sampai salah gitu ya kayak. iya. Yang penting gimana ya diskusi sama pihak TV-nya juga sih. Di awal kita pasti brief. Aku nggak boleh gimana. Nah, baru kita bilangin ke tim kita jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini gitu. Bener, 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 bener. Waduh, ini pertanyaan mulai tambah banyak ya. Anyway, Kak Aldi, karena kita ngobrol nggak berasa, ternyata sudah 1 jam kita Oh ngobrol, Kak iya, Aldi. Iya, ya, kita sudah 1 jam ngobrol nggak berasa. Sebenarnya masih ya. pengen nanya lagi nih gitu. Nah, Oh iya, sebelum bebas kita aku. tutup live Hmm? kita, jangan bosan-bosan aku tanya loh, Kak Aldi. Enggak kan? Ya, ya. Enggak dong. Enggak dong. Sebelum kita tutup nih live kita hari ini, buat para calon pengantin mungkin apa aja sih yang harus dipersiapkan atau yang benar-benar harus diperhatikan yang berhubungan dengan fotografi gitu. Boleh Kak Hmm. Aldi sampaikan lagi yang dipersiapkan? Eh, Ibarat pertama nih, kamu harus tahu dulu tipe wedding kamu tuh mau kayak gimana. Referensi kan banyak banget ya. Kamu bisa buka Instagram wedding market juga di situ banyak banget gitu. Benar, karena wedding market ini juga salah satu platform yang memang menjadi inspirasi bagi para calon pengantin ya Kak Aldi. Mau cari Iya, apa aja ada, jadi silakan ada. dilihat aja. Kadang Gitu. aku juga suka ngeliat referensi beberapa dari wedding market itu bagus-bagus banget. Aduh, terima kasih loh Kak Aldi. Kita juga senang Ya, banget lihat foto-foto dari Imaginik luar biasa sekali. ya itu sih. Jangan sampai tiba-tiba ternyata kamu nggak, ibaratnya kayak color palette gitu, kamu nggak belum nggak ngerti tiba-tiba. Oh, ternyata kalau bikin kayak gini warnanya ini sama ini kan bisa tahu dari kayak gitu juga kan. Terus Betul. eh, Jadi cari inspirasi terus ya gitu. iya emang nggak ada wedding yang perfect. Tapi kalau kamu nyiapin yang dari awal lebih prepare, pasti kamu bakal senang juga sih kayak gitu. Terus aku balik lagi ke kliennya sih. Kalian berdua itu harus happy aja, harus seneng. Emang pasti bakal ada momen harunya. Cuman ya udahlah kalau haru emang haru. Misalkan mereka menangis, mereka apa gara-gara apa orang tua atau apa. Tapi usahain setelah itu happy lagi, ketawa lagi. Kita senang kayak gitu. Apalagi persiapannya sama ya jaga kesehatan aja sih. Apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini kan. Jangan sampai kalian begadang lah, terus stres banget Betul. kayak mikirin abis ini aku harus ngapain ya, abis ini harus gimana nih ya. Ya, padahal tips-tips kayak gitu kan banyak di wedding market juga kan. Nah, kamu baca Benar, aja. benar. Iya, Jadi sebelum menikah tuh tenang aja sebenarnya ya, iya, apalagi kalau memang sudah ada wedding organizer-nya, sudah ada ya bener. fotografernya seperti Iya, Imaginik ya, yang luar iya, biasa. Jadi tenang aja, tinggal prepare yourself ya.
Yang penting happy, pasti semuanya berjalan dengan lancar. Ya nggak sih Kak Aldi? Oh bener dong. Pokoknya kita kita Bener pasti banget. kita pasti berusaha bikin yang terbaik lah di acara wedding kalian kayak gitu. Betul sekali. Seperti yang Kak Aldi bilang, jangan lupa untuk terus mencari inspirasi ya. Jadi seperti platform Wedding Market juga udah banyak banget inspirasi untuk pernikahan kamu. Mungkin mulai dari baju, terutama untuk fotografi gitu ya Kak Aldi Yes, ya. ya Boleh bener-bener. dilihat-lihat supaya Hmm. tahu nih, oh selera aku tuh yang ini gitu. Ya ya ya. Jadinya nemu gitu. Ya Supaya pas bener. hari hanya nggak bingung. Iya nggak sih Kak Aldi? Oke deh Bener. Kak Aldi, aku ucapin terima kasih banyak banget ya atas waktunya, para Dears juga terima kasih dan mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaannya satu persatu. Ya. Mungkin Kak Aldi ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri live hari ini buat para Eh, Dears juga para followers dari Imaginik gitu. buat kalian semua, buat para Dears, buat yang udah nonton live juga, thank you banget udah yang nonton kita ya. Kita senang banget pokoknya. Intinya buat para Dears yang lagi nyiapin pernikahan, kalian eh, tenang aja. Emang emang lagi kayak gini kok, tapi pasti bisa ngelaluinnya. Yang penting kalian berdua happy, kalian berdua senang. Pasti ada lah kayak gitu. Yang penting kalian happy lah. Dan buat yang nonton, pokoknya kalian semua sukses terus lah ya. Semoga pandemi ini cepet beres. Semangat Amin. aja. Kayak gitu lah ya. Amin. 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 Oke deh, Kak Aldi, terima kasih banyak ya. Sukses Yeah, selalu untuk Imaginik, sehat thank you. selalu untuk semua timnya, Thank ya, dan you. semoga cepat berakhir pandemi ini supaya Amin. banyak job lagi terus datang Yes. ya. Khususnya untuk Oke. job pernikahan pastinya Ya, ya. ya, ya. Amin. Salam untuk tim semua dari Imaginik, sukses selalu, sehat selalu ya, Kak Thank you Aldi. juga ya. Thank Thank you. you. Sukses selalu. Bye. Bye. Oke, Dear, terima kasih banyak ya yang sudah menyaksikan live Wedding Market hari ini bersama dengan Imaginik. Jangan lupa untuk follow Wedding Market karena kita punya banyak sekali inspirasi untuk hari pernikahan kalian ya. Tinggal dicari aja di Instagram kita. Mau nanya-nanya juga boleh, adminnya ramah banget kok ya. Silakan langsung di DM aja. Terima kasih banyak sekali lagi sudah menyaksikan live kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf banget tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Terima kasih banyak atas hadirnya kalian di live Instagram Wedding Market bersama Imaginik hari ini. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Sehat selalu untuk kalian. Jangan lupa untuk protokol kesehatannya terus dijaga dimanapun dan kapanpun. Sehat selalu dan semoga kita doakan supaya pandemi ini segera berakhir. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya selalu untuk kalian ya. Dan buat calon pengantin yang mungkin lagi mempersiapkan hari pernikahannya ya. Jangan lupa tips-tips dari Kak Aldi. Jangan capek, jangan bergadang ya. Terutama yang mau foto prewed atau mau menuju ke hari H pernikahannya. Jangan capek-capek, jangan stres-stres ya. Supaya nanti dapat hasil foto yang bagus ya. Yang penting happy, that's it. Oke, semoga bermanfaat live kita kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton live bersama kita di Wedding Market dan juga Imaginik. Akhir kata, saya Cut Jessica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.